Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah merupakan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Para sahabat dulu mereka sangat menantikan dan merindukan datangnya bulan suci Ramadan, dan mereka menangis tatkala Ramadan itu mau meninggalkan mereka. Tatkala di akhir-akhir atau di penghujung bulan suci Ramadan, mereka sedih karena ingin ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan kesucian, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Berpuasa jelas adalah merupakan kewajiban dan merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih banyak lagi tentang puasa, hukum-hukum puasa, maka yang paling dan utama kita harus tahu adalah pengertian puasa itu sendiri. Dari segi bahasa, puasa itu adalah merupakan al-imsak an ayyi syai'in, yaitu menahan dari apa saja. Menahan dari makan, menahan dari minum. Menahan artinya tidak mau makan, tidak mau minum, itu puasa. Tidak mau bicara secara bahasa juga adalah puasa. Menahan dari apa saja, puasa. Tidak mau keluar rumah, itu juga puasa. Min haitsul lughah, dari segi bahasa. Berkata, tidak berbicara kepada siapapun. Maka di sini menahan dari segi bahasa, berpuasa dari segi lughah, dari segi bahasa, yaitu menahan diri untuk tidak berbicara kepada siapapun. Namun secara istilah, secara syar'i, disebutkan oleh ulama, puasa itu adalah al-imsaku an syahwatai, yaitu menahan dari dua syahwat, al-batni wal farji, menahan dari dua syahwat, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maka tatkala seseorang itu berpuasa, ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia tahan adalah perut, untuk tidak memasukkan sesuatu apapun, makanan, minuman ke dalam perutnya. Karena dia dalam keadaan berpuasa, menahan untuk tidak makan, menahan untuk memasukkan apapun ke dalam perutnya. Jadi ada dua syahwat yang harus kita tahan, syahwat perut kita dan syahwat kemaluan. Syahwat perut, tidak boleh memasukkan apapun makanan dan minuman ke dalam perut kita. Kemudian yang kedua al-farj, yaitu al-farj, kemaluan. Berarti tidak boleh berhubungan badan dengan suami kita atau istri kita. Sejak kapan? Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar as-shadiq. Ini fajar shadiq adalah fajar yang kedua. Ada namanya fajar kadzib dan fajar shadiq. Dari fajar shadiq ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari di sore hari, sebelum masuknya atau pas masuknya waktu azan maghrib. Biniyati taqarrubi ila Allah azza wa jalla, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imsaku an syahwatai al-batni wal farji min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi biniyati taqarrub ila Allah azza wa jalla. Itu secara syar'i, menahan diri dari dua syahwat, perut dan kemaluan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan tujuan, dengan niat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah dari pengertian ini yang pertama adalah bahwa hukum dari berpuasa itu wajib. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikum siyam, kutiba diwajibkan atas kalian kaum mukminin untuk berpuasa. Kutiba di sini menggunakan fi'il madhi. Telah diwajibkan. Majhul. Artinya yang tidak membutuhkan fa'il. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah naibul fa'il. Kutiba alaikumus siyam. As-siyamu di sini naibul fa'il. Siapa yang mewajibkan berpuasa? Allah. Maka asalnya di sini adalah kataballahu siyama 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa bagi kaum mukminin. Maka yang mewajibkan berpuasa adalah Allah. Puasa di sini adalah naibul fa'il. Tatkala kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kataballahu alaikumus siyamah. Baik. Hukumnya bagaimana? Wajib, fardu ain. Fardu ain. Dan dia adalah rukun di antara rukun-rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kebarang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan tersebut, maka hendaknya maka wajiblah dia menunaikan puasa tersebut. Sebagaimana juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 perkara. Bunya, dibangun, fi'il majhul. Al-islamu naibul fa'il. Jadi di sini tidak ada fa'il. Fa'ilnya adalah Allah. Asalnya adalah banallahul islama. Banallahul islama. Allah membangun Islam ala khamsin, pada 5 dasar, 5 perkara. Syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Dalam hadis yang lain, hadis Jibril alaihissalam, tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah fa akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku itu Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan. Kemudian terakhir wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka ada yang didahulukan puasa, kemudian ada hadis yang mendahulukan haji. Baik, di sini tidak ada masalah. Maka dari pengertian ini juga al-imsak, menahan dari 2 syahwat perut dan syahwat kemaluan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul tujuan daripada berpuasa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tujuan kita diwajibkan oleh Allah berpuasa, jamaah sekalian, kaum muslimin, adalah supaya kita semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya Allah wajibkan kita berpuasa adalah agar kita semakin taat kepada Allah, agar kita bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita dan